Halo, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang apa itu ekosistem terumbu karang. Selamat menyaksikan. Ekosistem terumbu karang. Sebelum aku menjelaskan lebih lanjut tentang terumbu karang, di sini ada OOTD atau Outline of the Day. Nah, ini ada beberapa subtema yang aku akan jelaskan hari ini. Yang pertama itu adalah definisi dan struktur. Yang kedua itu adalah jenis terumbu karang. Lalu ada faktor-faktor pembatas dari terumbu karang itu sendiri. Lalu yang keempat adalah life form atau bentuk dari terumbu karang. Yang kelima adalah hewan asosiasi terumbu karang. Dan yang keenam adalah ancaman terumbu karang. Oke, kita yang pertama ya. Nah, di sini definisi dari terumbu karang ini aku bagi menjadi 3 nih, yaitu karang, karang terumbu, dan terumbu karang. Ini apa sih bedanya? Yang pertama adalah karang. Karang ini adalah salah satu jenis hewan dari filum Cnidaria yang disebut juga dengan Scleractinia atau karang batu, yang terdiri dari ribuan hingga jutaan polip. Yang kedua itu adalah karang terumbu. Karang terumbu ini adalah struktur utama pembangun dari karang, disebut juga karang hermatipik yang menghasilkan kapur. Lalu yang ketiga adalah terumbu karang. Nah, terumbu karang ini adalah jenis ekosistem di dasar laut tropis yang tersusun oleh sekumpulan hewan karang dan hewan lainnya yang bersimbiosis satu sama lain. Yang tidak aku sebutin hewan asosiasi yang tadi. Nah, gimana sih terumbu karang yang ada di Indonesia? Nah, ternyata luas terumbu karang di Indonesia mencapai 25.000 km persegi atau 10% total terumbu karang yang ada di dunia. Wah, lumayan luas ya teman-teman. Nah, di sini persebaran terumbu karang di Indonesia itu macam-macam nih, tersebar di seluruh pelosok negeri. Yang aku lihat di sini ada beberapa seperti ada di Bunaken, Sulawesi Utara, lalu ada Wakatobi, lalu ada di daerah Bali, di Raja Ampat, lalu juga ada di Pulau Nias, Sumatera, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya teman-teman. Oke, nah teman-teman pasti tahu dong ini apa. Yap, tapi bukan ini yang aku tanya. Iya, ini SpongeBob kan. Cuman yang aku tanya ini nih. Teman-teman tahu nggak ini apa? Nah ini adalah polip teman-teman yang tadi aku sebutin tadi. Nah, polip itu apa sih sebenarnya? Nah, polip ini adalah hewan asli di mana polip memiliki bentuk tubuh silindris berukuran kecil dengan struktur bukaan atau mulut yang dikelilingi dengan tentakel penyengat yang di sini digambar ya. Terumbu karang ini akan tumbuh menjadi koloni-koloni dan masing-masing koloni terdiri dari ratusan hingga ribuan polip, bahkan jutaan. Nah, polip-polip yang berhubungan satu sama lain dihubungkan dengan jaringan ikat, termasuk pada bagian perutnya. Oleh karena itu, ketika terumbu karang mendapat asupan makanan, yang makanan itu adalah fitoplankton, semua polip yang ada di bagian tersebut akan mendapatkan makanan yang sama. Terumbu karang yang tadi aku sebutkan itu sebenarnya bukan tumbuhan, melainkan hewan. Nah, hal ini dibuktikan dengan keberadaan zooxanthella yang ada di sekitar terumbu karang. Nah, zooxanthella ini merupakan alga sel tunggal yang hidup di sekitar terumbu karang. Keberadaan zooxanthella memberikan warna coklat kehijauan pada terumbu karang. Terumbu karang hidup bersamaan dengan zooxanthella melalui sebuah simbiosis yang menguntungkan satu sama lain. Nah, simbiosis apa itu namanya teman-teman? Ya, betul sekali, simbiosis mutualisme. Lalu keberadaan zooxanthella ini memberikan nutrisi dan energi bagi terumbu karang. Zooxanthella yang merupakan alga ini memanfaatkan sinar matahari untuk berfotosintesis. Selain itu, zooxanthella juga memproses produk buangan dari polip-polip untuk mendapatkan nutrisi lebih. Dengan bantuan sel penyengat yang ada pada polip, ketika zooplankton yang termasuk zooxanthella ini melewati polip, maka polip akan mengeluarkan nematosis atau struktur kecil seperti pengait yang terdiri dari Cynodoctis untuk memberikan sengatan. Melalui cara tersebut, polip akan mendapatkan asupan nutrisi. Lalu berikutnya adalah jenis-jenis karang berdasarkan letaknya nih. Ada apa aja sih itu? Nah, yang pertama ini adalah fringing reef. Nah, fringing reef itu apa sih? Nah, fringing reef itu adalah terumbu karang yang hidup di dekat lepas pantai. Ini yang nomor 2 ya teman-teman. Sangat dekat dengan daratan yang terbentuk dari lagun dangkal antara pantai dan gugusan terumbu karangnya. Jarak antara pantai berkisar antara 1-2 km. Jenis inilah yang paling umum ditemukan di laut, sehingga banyak berkembang terumbu karang yang sangat-sangat beragam.
contoh yang bisa ditemukan selain di Indonesia itu ada di Pulau New Hebrides Society di wilayah Australia dan pesisir selatan Florida, Amerika Serikat. Yang kedua inilah Barrier Reef. Yang nomor 3 ini, nah berbeda dengan Fringing Reef, Barrier Reef adalah terumbu karang yang hidup jauh dari pantai. Biasanya terpisah dari lagun sehingga terbentuk celah antara terumbu karang dan daratan. Jenis ini merupakan jenis terumbu karang yang paling besar. Nah, contoh dari jenis ini adalah Great Barrier Reef di wilayah Australia, di mana merupakan terumbu karang terbesar di dunia. Nah, ini Great Barrier Reef yang sangat terkenal itu ya. Lalu yang ketiga ini adalah atoll, terumbu karang yang mengelilingi lagun. Berbentuk seperti cincin, di mana bagian tengah dari lagun ini memiliki kedalaman sekitar 80-150 meter. Nah, atoll ini banyak ditemukan di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Lalu berikutnya ini adalah faktor-faktor pembatas. Nah, faktor apa aja sih yang membatasi keberlangsungan hidup dari suatu terumbu karang? Nah, ini dia. Nah, yang pertama itu adalah sinar matahari. Yang tadi aku jelasin sebelumnya yang di polip, suhu matahari ini atau sinar matahari berperan sebagai pemasok zooxanthella agar tetap bisa hidup optimal. Lalu yang kedua adalah suhu optimal dari terumbu karang ini berkisar antara 16 Celcius sampai 29 derajat Celcius. Nah, apabila mengalami perubahan suhu itu sangat-sangat berpengaruh terhadap terumbu karang. Nah, ini akan berdampak secara besar terhadap terumbu karang, yaitu akan mengakibatkan coral bleaching atau pemutihan karang. Nah, apakah terumbu karang yang mengalami coral bleaching itu mati? Nah, sebenarnya tidak teman-teman ya. Nah, ini terumbu karang ini akan mengalami phase shift atau keadaan di mana karang yang sudah mengalami bleaching tadi dapat beralih fungsi menjadi suatu bentuk. Nah, entah itu menjadi hewan karang lunak atau alga sesuai kondisi pada kolonisasi ke karang itu sendiri. Lalu berikutnya adalah kecerahan dan sedimentasi. Lalu ada arus, salinitas dengan optimal 35 ppt dan juga ada substrat yang keras. Nah, berikutnya adalah life form terumbu karang. Nah, life form ini adalah bentuk-bentuk dari terumbu karang itu sendiri. Nah, di sini aku membagi menjadi dua ya, yaitu ada acropora dan non-acropora. Nah, ini bedanya apa sih teman-teman? Di sini terlihat kalau acropora itu adalah terumbu karang yang memiliki koralit. Koralit ini adalah tulang dari terumbu karang, koralit aksial dan radial. Sedangkan non-acropora ini hanya memiliki koralit radial saja. Yang pertama ini aku menjelaskan tentang acropora. Di sini aku bagi menjadi 5 jenis ya. Yang pertama itu adalah acropora branching, yang bisa disingkat dengan ACB. Jenis acropora ini jenis-jenis yang bercabang. Di sini ya teman-teman gambarnya. Lalu ada acropora digitate, jenis acropora yang berlengan. Lalu ada acropora encrusting, jenis acropora yang merayap menyerupai meja. Lalu ada acropora submissive, jenis acropora yang membentuk lempeng bercabang. Dan yang terakhir adalah acropora tabulate, jenis acropora yang bercabang rata. Kak, kok ini kenapa ya disingkat-singkat gini ACB, ACD, ACE? Nah, ini supaya memudahkan para peneliti untuk bisa mengidentifikasi life form dari terumbu karang. Nah, ini sudah ditetapkan oleh badan terkait agar bisa memudahkan seperti itu. Lalu yang kedua ini ada non-acropora. Di sini aku bagi menjadi 8. Yang pertama itu adalah coral bleaching, jenis yang bercabang rata seperti yang tadi, hanya saja ini non-acropora ya teman-teman. Lalu yang kedua adalah coral massive, jenis ini seperti batu bentuknya. Lalu ada coral encrusting, jenis ini yang menyerupai meja. Coral submissive, jenis non-acropora yang bercabang lempeng. Lalu ada coral foliose, jenis non-acropora yang menyerupai daun. Lalu ada coral mushroom, jenis menyerupai jamur. Lalu ada coral millepora, jenis non-acropora karang api. Karang api ini warnanya merah menyala ya. Lalu ada coral heliopora, jenis non-acropora karang biru. Kak, kok nggak ada gambarnya kayak tadi? Sabar. Tunggu next slide ya. Sabar. Nah ini gambarnya.
Kak, kok nggak, ini aku pusing ini yang mana coral branching, coral encrusting. Sabar, sabar. Aduh, ini gimana sih? Sabar, sabar. Oke, ini. Nah, aku kasih keterangan nih ya. Oke, lanjut. Ini adalah hewan-hewan asosiasi dari terumbu karang. Ada coral, lalu juga ada sponge, ada cacing-cacingan, lalu ada crustacea, lalu ada echinodermata. Echinodermata ini seperti bintang laut, bulu babi, lalu ada marine fish, ikan-ikan, dan marine amphibi seperti penyu. Nah, berikutnya aku akan menjelaskan ancaman terumbu karang saat ini, oke? Nah, dari suatu website World Economic Forum, tahun 2040, para peneliti memperkirakan lebih dari 70% terumbu karang di dunia ini akan menghilang. Nah, jika hal ini terus terjadi, maka di tahun 2100 terumbu karang akan habis seutuhnya. Nah, kenapa ini Kak? Kok bisa seperti ini? Apakah bisa ditanggulangi gitu? Nah, sebenarnya hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor nih teman-teman, seperti menurunnya kadar pH, sehingga menyebabkan asam yang berlebih di laut atau yang disebut dengan asidifikasi. Nah, reaksi yang terjadi antara air laut dan gas karbon dioksida akan membentuk asam karbonik sehingga kadar pH di permukaan air laut akan menurun. Selain itu, terjadinya pemanasan global yang terjadi menyebabkan naiknya suhu permukaan air laut nih. Yang tadi aku sebutin atau jelasin tadi ya, jika suhu permukaan atau suhu akan naik atau akan turun, itu akan berdampak buruk bagi terumbu karang. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan nih? Nah, memang saat ini isu pemanasan global sudah menjadi permasalahan yang serius nih, mengingat banyak kerugian yang didapat. Hal yang bisa kita lakukan saat ini adalah dengan terus melakukan kampanye sosial yang ditujukan ke kalangan umum agar masyarakat sadar dan paham dengan isu ini. Bukan hanya itu, dengan kita melakukan hal tersebut, kita juga bisa menambah ilmu nih dan menyadarkan ke diri kita sendiri. Nah, sudahkah teman-teman bertindak? Nah, terumbu karang ini secara tidak langsung berperan dalam kelangsungan hidup di dunia. Jika tidak ada terumbu karang, maka tidak ada lagi yang namanya kehidupan. Nah, gimana? Udah mengerti kan tentang ekosistem terumbu karang? Jika ada yang ditanyakan lebih lanjut, bisa cek link description di bawah ini. Aku udah masukin sosial media aku, dan mudah-mudahan aku bisa ngembangin dan nerusin informasi-informasi apa saja yang aku udah dapetin di kuliah. Nanti aku bisa share ke teman-teman dan lain sebagainya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.